Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, monggo senantiasa kita panjatkan dengan marshadan Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa kula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan kesehatan zahir dan batin sehingga kita tasih dipun paringi kesempatan sareng kegiatan untuk bisa hadir wonten ing musala al-Islam menika kagem nglampahi utawi nindakaken salat Idul Adha. Mangawali khutbah ini wonten ing enjang ingkang kebat barokah menika kawula ngajak dumateng diri kawula khususipun umumipun dumateng jemaah sedaya. Sumangga kula lan panjenengan sedaya senantiasa meningkatkan keimanan ugi ketakwaan kita dumateng ngarsa Allah kapanpun dan dimanapun kita berada, serta dalam kondisi bagaimanapun, sesulit apapun, untuk kita bersungguh-sungguh berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Idul Adha ingkang dipun rayakaken oleh umat Islam seluruh alam dunia, ingkang dipun lampahi setiap bulan Dzulhijjah menika merupakan hari raya ingkang sangat identik kalian dua ibadah inggih menika haji ugi kurban. Hari raya Idul Adha, haji dan kurban ugi boten saged dipun pisahaken saking kisah dan perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihi salam beserta keluarganya, karena kadah sangat peristiwa ingkang mewarnai kehidupannya yang diabadikan dalam ritual haji dan kurban. Wonten kesempatan menika, monggo kita kembali menata ilas dan menelusuri kisah perjalanan serta perjuangan hidup yang dialami oleh Datuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan erat kalian ibadah haji dan kurban. Kanthi mengenang perjuangan Nabi Ibrahim, dipun harapkan kita mampu mengambil ibrah, hikmah dan nilai-nilai spiritual kagem modal kita sedaya menjalani pagesangan menika. Kaum muslimin muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kita mulai kisah perjalanan perjuangan keluarga Nabi Ibrahim kalian istri ini pun ingkang asma Siti Hajar. Ketika Allah menganugerahi seorang putra ingkang sampun diidam-idamaken sejak lama, kelahiran putra ingkang diparingi asma Ismail menika dipun iringi kalian perintah lan cobaan saking Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan Siti Hajar dan Ismail di daerah lembah yang tandus dan gersang. Kisah menika
dipun abadaken wonten ing Al-Qur'an surat Al-Ibrahim ayat 13 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askuntu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitik al-muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Nalika lima manggen wonten lembah, suatu ketika Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Ismail. Ia pun mencari air ke sana kemari sambil berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Di tengah kesusahan menika, Allah ngandhapaken pertolongan melalui mata air yang muncul dari tanah tepat di bawah kaki Ismail yang saat itu sedang menangis kehausan, sehingga pada tempat menika keluar air penuh berkah ingkang sampai saat menika saged terus dipunikmati kalian umat Islam seluruh dunia. Nggih menika air Zam-Zam. Sebahan keluarga Nabi Ibrahim tidak berhenti sampai di situ. Nabi yang berjuluk Khalilullah utawi kekasih Allah menika pikantuk perintah saking Allah Subhanahu wa taala lantaran mimpi supados menyembelih putra kesayanganipun inggih punika Ismail. Perintah menika dados ujian keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah, karena sebelumnya ia pernah mengeluarkan janji bahwa jika Allah menghendaki Ismail untuk dikurbankan, maka dia akan melakukannya. Perintah menika akhiripun benar-benar datang kepadanya. Awalnya ketika bermimpi diperintahkan untuk menyembelih Ismail, Ibrahim merasa ragu. Ia pun melakukan perenungan dan berpikir-pikir apakah ini benar dari perintah Allah. Peristiwa menika kemudian diabadikan dengan nama Tarwiyah, yakni hari perenungan, di mana kita disunahkan berpuasa pada tanggal 8 Dzulhijjah. Sasampunipun perenungan, lajeng hilanglah keraguan itu. Amargi Nabi Ibrahim kembali bermimpi hal ingkang sami, supados menyembelih Ismail, dan kemudian Nabi Ibrahim yakin jika itu adalah benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa menika lajeng dipun abadiaken dengan nama Hari Arafah, yang berarti mengetahui, di mana kita juga disunahkan berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jamaah sholat Idul Adha rahimahumullah. Setelah Nabi Ibrahim mengetahui dan yakin perintah itu datang dari Allah, maka ia pun menyampaikan dan berdiskusi dengan Ismail. Dialog bersejarah antara ayah dan anak ini pun diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 900 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minasy-syakirin. Ketika anak itu sampai pada umur atau pada usianya, ia sanggup bekerja bersamanya. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya pun hari itu pun datang, ketika Ibrahim kanthi keimanan dan ketakwaanipun, ugi Ismail kanthi keyakinan badhe nindakaken prosesi penyembelihan
Pada waktu itu setan mungkin terus membisikkan dumateng Ibrahim, Ismail, ugi Siti Hajar supados berusaha menjalankan perintah Allah mereka. Namun keyakinan mereka tidak goyah sedikit pun. Kagem musir setan ingkang mengganggu, Nabi Ibrahim pun melemparinya menggunakan batu, yang kemudian peristiwa ini diabadikan dalam ritual ibadah haji, inggih menika melempar jumroh. Ketika detik-detik Ibrahim bari menyembelih Ismail, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memerintahkan Ibrahim berhenti untuk tidak menyembelih Ismail. Firman menika termaktub wonten ing Al-Qur'an surat Asy-Syaffat ayat 907 nganggo 912. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadainahu bidzikrin 'adzim, bidzikrin 'adzim. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim, kadzalika najzil muhsinin. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang di kemudian hari. Salam sejahtera atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Atas peristiwa ini, malaikat Jibril yang membawakan hewan untuk disembelih sebagai pengganti Ismail pun berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ini kemudian disambut oleh Ibrahim dengan kalimat La ilaha illallah wallahu akbar, yang kemudian disambut oleh Ismail Allahu Akbar walillahil hamd. Saking peristiwa menika, umat Islam kemudian disyariatkan supados menyembelih hewan kurban ing dinten Riyadil Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dari peristiwa bersejarah keluarga Nabi Ibrahim ini kita bisa banyak mengambil hikmah dan keteladanan. Dimulai saking keteladanan perjuangan, ngantos keteguhan iman dan takwa ing dalem nindakaken sedaya perintahipun Allah lan Nabi sallallahu alaihi larangan-laranganipun. Kisah-kisah Nabi Ibrahim ingkang termaktub wonten ing Al-Qur'an sehingga terwujud dalam bentuk ibadah seperti sa'i, melempar jumrah, puasa Darwiyah dan Arafah serta menyembelih hewan kurban ini harus semakin meningkatkan keyakinan dan keteguhan kita dalam beribadah dalam asma Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan dari diciptakan manusia datang alam dunia inggih menika untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala maring dawuh, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dalam menjalankan ibadah haji dan kurban, kita membutuhkan keteguhan dan keyakinan yang kuat karena harus rela mengeluarkan harta yang kita miliki. Jika tidak memiliki niat yang kokoh, maka haji dan kurban pun akan sulit untuk dilakukan. Untuk berhaji, kita harus berkorban menyiapkan puluhan juta rupiah kagem membayar biaya perjalanan dalam tanah suci. Dipun tambah ugi kesabaran tinggi, amargi kedah bersedia antri bertahun-tahun, amargi saking kathahipun umat Islam ingkang kepengin menjalankan rukun Islam kaping gangsal menika. Kagem berkorban, kita ugi kedah menyediakan anggaran jutaan rupiah kagem membeli hewan kurban untuk disembelih dan kemudian dibagi-bagikan kepada orang lain. Mula makaten, ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kita bukan perlu khawatir, harta dunia yang kita keluarkan untuk berangkat ke tanah suci akan Allah balas dengan kenikmatan kehidupan akhirat di surga yang abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji mabrur kecuali surga. Begitu juga dengan ibadah kurban. Rasulullah telah menegaskan, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam, yaitu manusia, pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah.
Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Kanthi keterangan menika sampun cetha bilih syariatipun Allah ingkang sampun kalampahan awit jaman Nabi Ibrahim menika anggadhahi manfaat ingkang kathah sanget kagem umat manusia di seluruh dunia. Baik manfaat untuk meningkatkan kualitas kita sebagai hamba maupun kualitas kita sebagai makhluk sosial, baik manfaat dari segi ekonomi, dari segi sosial maupun budaya. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Semoga momentum Idul Adha menika kita jadikan memicu semangat motivasi kagem kita berusaha langkung sae dalam menjalankan perintahipun Allah, ugi bersungguh-sungguh kagem mewujudkan lingkungan sosial ingkang langkung sae ugi diberkahi dening Allah Subhanahu wa taala, sehingga peran kita sebagai hamba Allah ugi peran kita sebagai makhluk sosial bisa berjalan beriringan. Terlebih kagem menghadapi kahanan bangsa saat menika, senajan pemilu serentak baik pemilu legislatif ugi pilpres dilaksanakan tasih tahun depan dia menika tahun 2024, ananging panas tahun politik sampun dipun prosesan. Terlebih ketika kula jenengan sedaya mirsani media sosial, kula mekaten kula lan panjenengan sedaya tetep kedah bijaksana kagem menyikapi kahanan menika. Kita berdasarkan gagas semangat ing masyarakat tetap mementingkan hubungan sosial meskipun agak pilihan ingkang beda. Mungkin mawon ke depan Indonesia benar-benar bisa menghadirkan para wakil rakyat dan pemimpin terbaiknya melalui mulai dari tingkatan terendah sampai tertinggi yaitu presiden. Hadirin jamaah salat Idul Adha ingkang minulya. Makaten khotbah ingkang saged kawula aturaken. Mungkin-mungkin saking kisah perjalanan dan perjuangan Nabi Ibrahim kita mampu mengambil ibrah, mengambil pelajaran, hikmah, ugi nilai-nilai spiritual sehingga SOS saged nambah iman sekaligus takwa. Kula lan panjenengan sedaya teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Ing pangajab kita sedaya mugi-mugi pinaringan kabejan wonten donya ngantos pinjah wonten ing akhiratipun. Amin amin Allahumma amin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizina aminin wa nahana wa iyyakum fi subhanallahi mukhlisin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka wal abtar. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa rabbi warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma min afdhalil ayyam wa qama Ibrahim bi khalilir rahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal jinn. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa ma'alul khairati wajtanibu 'anil sayyi'at. Ayyam wa ayya fil mu'minina min 'ibadih wa qala 'azza min qawil
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafurud dhunubi wal khati'at innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma irfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal suyuq wal mukhtalifata wal syada'ida wal mihah ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadzal khassa wa min baladil muslimina 'amman innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.